Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Para penuduh kini semakin tersudut. Hari-harinya mulai diselimuti ketakutan. Ya, karena tuduhannya ya, karena tuduhan mereka sendiri. Mereka sendiri yang menggali lubangnya. Mereka sendiri yang menggali lubang kuburannya mereka ya. Bukan siapa-siapa atau apalagi Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mau lah memberikan lubang kuburan untuk mereka. Itu karena kesalahan mereka sendiri ya. Bagaimana perkembangannya ya? Nah, ini ada perdebatan menarik nih. Kita tahu kan, Wak Udin semakin panik nih ya. Ya, kita dengar aja langsung lah daripada kita ngoceh-ngoceh. Nanti nilai sendiri. Let's go. Oke. Kedua adalah proses pidana ada yang di Jakarta Selatan, yang terakhir dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Memang kalau yang di Polres Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat itu tuduhannya provokasi atau melakukan penghasutan pasal 160 KUHP begitu. Nah, yang terakhir adalah apa yang kemudian saat ini berproses di Polda Metro Jaya, dan tentu saja saya mengingatkan pada penyidik untuk melakukan penyitaan ijazah asli Saudara Joko Widodo pada saat dia melapor. Karena sampai hari ini bukti pelaporan yang diserahkan oleh Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu hanya fotokopi, padahal itu kan yang jadi dasar dia menganggap klien kami itu pencemaran. Baik. Saya ke Pak Rianto. Pak Rianto, belum ada nama terlapor. Jangan-jangan ini yang menyebabkan prosesnya berjalan agak lama sampai tadi 20 lebih saksi diperiksa. Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu. Karena menurut saya ya, ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti. Ya. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi, dan sebagainya. Dan itu polisi itu ya, satu ada LP, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia boleh membuat ini satu pengusutan lagi untuk tindak pidana yang dilakukan itu gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah ini betul apa tidak, dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Iya, saya yakin itu makin banyak gitu. Karena gini ya, perdebatan di dalam ini ya, itu merupakan jejak digital yang nggak bisa dihapus. Bahwa orang itu sudah memfitnah, mengumbar provokasi, mencemarkan dan sebagainya itu. Itu saya ingatkan aja ini ya. Inilah negara kita itu negara hukum ya. Di atas negara hukum itu apa yang perilaku yang diatur dalam undang-undang itu bisa didalilkan sebagai tindak pidana, dan itu harus proses hukum. Kita masih mau melanjuti sedikit saja tentang polemik ijazah Pak Jokowi. Tapi di sini mungkin tidak akan terlalu banyak karena sudah banyak pakar yang bicara tentang ini. Tapi ya sama aja, Jokowi dan si Rismon dan Roy Suryo dan kawan-kawan tetap aja tidak terima apapun pendapat pakar hukum, pakar IT. Menurut Abang sejauh ini apa sih sebenarnya yang diinginkan Roy sama teman-teman? Atau apa yang terjadi sebenarnya? Gini, kalau saya sih mereka kan tidak percaya, Roy dan Rismon tidak percaya pernyataan resmi dari yang mengeluarkan ijazah, yaitu UGM. Mereka nggak percaya. Terus yang kedua, mereka juga nggak percaya pernyataan dan juga penyelidikan dari Mabes Polri. Ya kan? Kalau saya malahan dengan Rismon sama Roy sama Tifa ini, saya percayanya 0, alias telur bulat, telur burung unta yang besar itu. Jadi memang karena nggak ada dampaknya buat bangsa kita, ya kan. Terus mereka juga
daripada narasi-narasi yang mereka buat itu dan yang katakannya penyelidikan ilmiah dari mereka itu, kalau saya lihat sih nggak dipakai oleh Bareskrim ya, oleh laboratorium forensik yang selama ini mereka telah menyelidiki dengan baik. Maksudnya Bareskrim sudah menyelidiki ijazah asli Pak Jokowi yang diberikan oleh ipar Pak Jokowi ke Bareskrim, ijazah asli nih yang diselidiki, dan hasilnya itu adalah identik dengan ijazah asli 3 orang kawan seangkatan Pak Jokowi. Nah, jadi intinya bahwa identik ini sinonimnya dengan sama dan sebangun atau serupa. Jadi yang diselidiki ini ijazah asli. Dibandingkan dengan ijazah asli juga hasilnya identik atau sama, sebangun atau serupa. Sedangkan kalau kita lihat sampai hari ini saya bingung, Roy sama siapa namanya Rismon ini mereka selidiki apa gitu loh, dasarnya dulu. Karena apa? Mereka tidak pegang ijazah yang asli atau ijazah yang palsu. Yang mereka selidiki kan hanya dari foto-foto digital ya. Mereka nggak punya untuk menyelidiki sesuatu itu nggak punya barang yang orisinil, maksudnya yang dikeluarkan resmi atau orisinil palsu, gitu loh. Terus kalian selama ini selidiki apa gitu loh. Makanya ini kan suatu kebohongan besar yang mereka narasikan dengan contohnya. Kembali lagi ada beberapa yang saya lihat dari mereka itu salah gitu loh Bang. Contohnya kalau saya lebih mempercayai Bareskrim Mabes Polri sebagai warga negara ya, sebagai anak bangsa, dan juga pernyataan daripada UGM, terus teman-teman kuliah Pak Jokowi. Terus yang diselidiki oleh Bareskrim itu bukan hanya itu, guru-guru sekolah waktu SMA-nya Pak Jokowi, terus KPU Solo, KPU DKI, KPU RI, terus ya puluhan orang lah. Termasuk yang Bareskrim selidiki itu adalah orang-orang TPUA yang melakukan bukan pelaporan tapi pengaduan masyarakat atau DUMAS. 4 orang itu udah diperiksa. Pemirsa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas terkait dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa apa nggak boleh orang bertanya. Nah, saya ingin menyampaikan definisi bertanya. Bertanya adalah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya atau ujaran yang bertujuan untuk meminta informasi kepada orang tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kalau kita bertanya, tentu kita ingin memperoleh jawaban. Dan kalau sudah dijawab, tentunya harusnya clear, selesai. Nah, tapi kalau tidak selesai, maka itu bukan sebuah pertanyaan, tapi diskusi atau penelitian. Nah, sekarang kalau kita bertanya kemudian dijawab tidak puas, maka kemudian pertanyaan itu bisa ditanyakan, ya, jawabannya kepada institusi yang memang berwenang, yang memang terkait dengan pertanyaan tersebut. Contoh, misalnya ada orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Ya, dijawab oleh Pak Jokowi bahwa ijazah saya asli. Nah, kemudian orang itu nggak puas. Nah, kemudian Pak Jokowi bilang, ya kalau nggak puas silahkan tanya UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, UGM kemudian menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi asli. So what? Apalagi gitu. Masa nanya ijazah ke polisi, nanya ijazah mau sampai ke Singapura, aneh kan gitu ya. Maka itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pemaksaan kehendak orang bertanya
tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Itu bukan bertanya, itu menyelidiki. Nah, kalau menyelidiki silakan selidiki secara ilmiah gitu. Ya, secara data, fakta. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah tanya ke yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, kalau kemudian UGM sudah menyatakan itu asli dan siap menjadi saksi, apalagi yang harus diributin gitu. Ini bukan persoalan bertanya, ini soal tuduhan. Beda ya pertanyaan dengan tuduhan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Maka kemudian kenapa Pak Jokowi baru sekarang melaporkan hal ini kepada kepada kepolisian? Karena kalau dulu beliau masih menjadi presiden, dilaporkanlah orang-orang ini, maka apapun hasilnya, orang-orang ini akan mengatakan bahwa Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pembenaran. Ya, nah maka kemudian setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi dan menjadi orang biasa, Pak Jokowi kemudian mau menanggapi ini secara hukum. Dilaporkanlah orang-orang ini ke polisi. Karena apa? Karena beliau sudah menjadi rakyat jelata. Maka hari ini karena dikatakan sudah terlalu berlebihan, fitnah, hoax, dan lain sebagainya, maka Pak Jokowi mengambil tindakan. Nah, anehnya lagi, ketika yang beliau sudah menjadi rakyat biasa pun masih nggak percaya, ya, dengan mengatakan bahwa Kapolrinya adalah pilihan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Aduh, ini kan namanya pemaksaan kehendak. Mau apa lagi? Betul, Ibu. Ya kan nanti setelah itu apa lagi? Sudah misalnya ada Pak Kapolri diganti dan tetap menyatakan bahwa itu adalah asli. Mau diganti lagi? Saya kira ini benar-benar satu tindakan ceroboh ya, tindakan yang berlebihan yang tidak pada porsinya, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa bertanya apa, Bo? Emang kita nggak boleh bertanya? Ya boleh, tapi bertanya itu kalau sudah dijawab, ya sudah. Apalagi yang menjawab adalah institusi terkait. Nah kalau masih ngotot ya, dengan kalimat bahwa nggak percaya lagi dengan institusi tersebut, ya berarti itu tuduhan, bukan pertanyaan. Begitu pemirsa di seluruh Indonesia. Ya begitulah tadi ya kata Ibu Irma terakhir ya. Kalau bertanya udah dijawab, ya udah. Penasaran amat. Ijazah gue. Gue mau kasih unjuk apa enggak ya terserah. Dan kalaupun memang pejabat pasti adalah ketentuannya bagaimana cara seorang pejabat itu diatur ya, bagaimana misalkan dokumen ijazah bisa dilihat itu pasti diatur sama negara, bukan sembarangan lo ujuk-ujuk datang terus minta unjukin tuh bagaimana tuh ijazahnya, coba lihat ijazah lo bagaimana, nggak begitu, pasti ada yang diatur dalam undang-undang, pasti ada. Aduh, kacau emang mereka ya. Ya tapi ya gitu ya, mereka sekarang posisinya itu sangat tersudut ya. Mungkin hari ini setiap malam dirinya mereka itu selalu diselimuti rasa takut. Aduh, sedih ya. Kayak Ibu Tipa kita jadi sedih. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.